Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, Bapak Ibu yang kami banggakan, mahasiswa-mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Dharma Agung Medan ya. Ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH dengan perkuliahan Kapita Selekta Hukum Pidana ya. Kita ketemu lagi setelah sekian minggu libur panjang karena tahun baru. Selamat tahun baru untuk semuanya, sehat semua, sukses, bahagia, melimpah rezekinya di tahun 2025 ini. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini kita membahas mengenai istilah tindak pidana. Jadi dalam bahasa Belanda ini strafbaarvet. Lupa. Sebelum saya masuk ke materi, saya mengingatkan bahwa ketentuannya adalah yang pertama saya akan mengirimkan link video saya ini ke Komting. Ya, saya akan mengupload video saya ini ke YouTube. Nanti linknya saya akan berikan ke Komting. Mohon nanti tolong di like dan subscribe ya YouTube saya. Kemudian Bapak Ibu untuk absensi silakan kirimkan nama lengkap dan NPM, tuliskan di kolom komentar video YouTube saya untuk absensi. Jangka waktu 3 hari sejak hari ini ya. Jadi kita mulai perkuliahan di hari Jumat, berarti Sabtu, Minggu, Senin, hari Senin terakhir. Untuk jangka waktu absensi Bapak Ibu di kolom komentar YouTube saya. Jika ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar YouTube saya. Oke? Ya, baik Bapak Ibu. Jadi istilah tindak pidana ini adalah strafbaarvet ya dalam bahasa Belandanya. Ya, strafbaarvet artinya tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana. Ya, ini pengertian dari strafbaarvet. Ada yang dikenal mengenai azas legalitas. Jadi tidak seorang pun karena suatu perbuatan tertentu dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan undang-undang terhadap perbuatan itu. Jadi syarat utama adanya perbuatan pidana jika telah ada aturan hukum ya yang telah melarang perbuatan itu disertai dengan ancaman pidana. Jadi bahasa Belandanya azasnya seringnya dikenal dengan nullum directum nulla puna sine previa lege punali ya. Ini ada di pasal 1 ayat 1 KUHP ya Bapak Ibu. Istilah lainnya adalah azas legalitas. Kalau nggak bisa hafal panjang ya, minimal nullum directum saja sudah bisa itu ya, karena terlalu panjang ini bahasa Belanda. Baik Bapak Ibu, terkait pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Jadi hal yang menjurus kepada pemidanaan kepada pelaku tindak pidana jika semua unsur yang terdapat dalam suatu pasal dalam undang-undang telah terpenuhi. Ya, jenis-jenis pidana dalam KUHP ini diatur di pasal 10. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama ada pidana pokok. Jadi terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara atau waktu tertentu dan seumur hidup. Kemudian ada kurungan dan denda. Kemudian ada dikenal dengan pidana tambahan, yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Ya. Untuk di pasal 10 jenis-jenis KUHP terbagi dua. Ya, jenis-jenis pidana, jenis-jenis pidana terbagi dua dalam KUHP, yaitu pidana pokok dengan pidana tambahan. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis pidana di dalam pasal 10 KUHP, kita membahas mengenai menghapus pertanggungjawaban pidana. Apa bisa pertanggungjawaban pidana itu dihapus? Ya, apakah bisa seorang melakukan tindak pidana nggak dihukum? Ya, apakah bisa seseorang melakukan kesalahan atau kelalaian tapi tidak dipidana penjara? Nah, ini pertanyaan yang mengganjal di hati para masyarakat ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita kupas tuntas di sini. Ada yang namanya alasan pemaaf. Jadi alasan pemaaf ini diatur di beberapa pasal di KUHP, yaitu diantaranya pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat 2 ya, atau dikenal dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas ya. Jadi untuk alasan pemaaf ya, menghapus pertanggungjawaban pidana
itu diatur di pasal 44 ya, kemudian ada 48 dan ada 49 ayat 2. Kemudian selain alasan pemaaf Bapak Ibu, ada juga dikenal dengan istilah alasan pembenar ya. Alasan pembenar diatur di beberapa pasal, diantaranya pasal 48 KUHP ini dalam keadaan darurat ya. Kemudian pasal 49 ayat 1 istilahnya dikenal dengan pembelaan terpaksa ya. Kemudian pasal 50 KUHP ini dikenal dengan melaksanakan undang-undang ya. Kemudian pasal 51 KUHP dikenal dengan melaksanakan perintah jabatan ya. Jadi ada beberapa pasal ya yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Ada alasan pemaaf terdiri dari 3 pasal, yaitu 44, 48 dan 49 ayat 2. Kemudian ada yang namanya alasan pembenar ya, dikenal dengan beberapa pasal ya, 48, 49 ayat 1, 50 dan 51 KUHP. Ternyata ada ya alasan pemaaf dan alasan pembenar ya. Tidak serta-merta semua subjek hukum pidana itu bisa diberikan sanksi pidana ya. Ini tergantung dalam keadaan-keadaan tertentu yang diatur dalam alasan pemaaf dan alasan pembenar. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan ya, ada namanya jurisprudensi Mahkamah Agung. Ini khusus dalam tipikor ya. Jadi ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana ya. Yang pertama, terdakwa tidak diuntungkan. Yang kedua, negara tidak dirugikan. Yang ketiga, kepentingan masyarakat banyak terlayani. Ya, jadi ini khusus ya dalam tipikor ya, dalam Mahkamah Agung ya, alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Jadi ada beberapa ya, Bapak Ibu semuanya, ada beberapa yang menghapus pertanggungjawaban pidana ya, yaitu diantaranya terdakwa tidak diuntungkan, kemudian negara tidak dirugikan, lalu kepentingan masyarakat banyak terlayani ya. Kemudian kita pindah ini ke Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ini kawannya ada nih tentang psikotropika, itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997. Ya belum diubah ya. Kalau narkotika sudah diubah nih yang terbaru ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Jadi konsiderannya ada di huruf E ya, bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban ya, terutama di kalangan generasi muda, bangsa, dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat ya. Jadi dulu ya sebelum diubah yang terbaru ini Undang-Undang Narkotika, yang lama Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, ini tadi kita membahas KUHP ya kan. Kemudian kita membahas mengenai khusus tipikor ya, terkait penghapusan pertanggungjawaban pidana. Kemudian kita pindah lagi ke narkotika. Ini kita kayaknya pindah-pindah nih ya. Pindah lagi kita ke narkotika ya. Nanti kita pindah lagi kemana ya? Namanya Kapitas Rekta Hukum Pidana ya. Jadi semua pidana kita bahas ya di sini. Nah, Undang-Undang Narkotika di pasal 3 ini berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum ya. Jadi hukum itu harus pasti ya, makanya diminta atau dituangkan di dalam undang-undang ya, adanya azas ya, kepastian hukum ya. Jadi seolah-olah nggak pasti hukum itu ya, makanya ada diminta ya, bukan begitu, untuk menegaskan kembali bahwa undang-undang atau hukum itu dibuat untuk mengayomi, menciptakan keadilan, ketertiban ya. Jadi undang-undang dibuat untuk membuat masyarakat itu nyaman dan aman ya, untuk memanusiakan manusia ya, bahasa Belandanya mewongke uwong ya, bahasa Belandanya. Karena saya S3-nya di Unisula ya.
Saya karena beasiswa dari LPDP Kementerian Keuangan, jadi saya ngekos di sana. Nggak boleh kan di Medan kuliahnya, jadi harus karena beasiswa itu harus ngekos di dekat kampus ya, kampusnya di Unisula Semarang. Jadi selama 1 semester saya di sana ngekos Bapak Ibu di daerah Genu ya. Jadi sebagai mahasiswa S3 saya sudah merasakan bagaimana jauh dari keluarga ya, tinggal di lingkungan yang baru ya kan. Jadi karena saking beradaptasinya, jadi saya jadi bisa bahasa Jawa. Jadi hukum itu harus memanusiakan manusia. Jadi mewongke wong itu bahasa Jawanya ya. Ada namanya di pasal 4 ya, Undang-Undang tentang narkotika bertujuan yang pertama menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini lihat di pasal 7 nanti ada. Yang kedua mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Lalu yang ketiga ada memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Lalu ada yang keempat menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Ya, mudah-mudahan ya di saat ini ketika kita menemukan ada seseorang yang pecandu ya atau pengguna narkotika, semoga mereka diberikan sanksi adalah rehabilitasi, bukan sanksi kurungan ya. Karena menurut undang-undang memang harusnya mereka sebagai pengguna itu diberikan sanksi itu adalah rehabilitasi. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Tentunya sehat-sehat kita semua. Selamat weekend ya, weekendnya besok ya. Weekend sukses selalu. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.